Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kami dari kelompok 6, kebetulan saat ini tema yang kita bawakan ini terkait IRM, atau bagaimana cara yang digunakan untuk mengelola risiko secara strategis dari perspektif seluruh organisasi atau perusahaan. Di kelompok 6 ini terdiri dari saya sendiri, Alisa Agustin, lalu ada Mbak Nina Meriana, Mbak Sri Mulyani Indasari, Pak Suhari Santosa, dan Mbak Jessica Vivi Indria. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi terkait enterprise risk management at Zurich Insurance Group, mungkin ingin menjelaskan sedikit terkait executive summary dari chapter 14 ini. Jadi, pada dasarnya Zurich bertujuan untuk memanfaatkan peluang pasar guna menarik talenta terbaik dan modal dari investor. Kemudian Zurich sendiri juga memanfaatkan program IRM ini untuk membantu menyeimbangkan peluang pertumbuhan dengan kompleksitas perekonomian global. Kemudian IRM juga tidak hanya tertanam dalam bisnis Zurich, tapi juga diselaraskan dengan proses perencanaan dan penganggaran strategis dan juga proses operasional perusahaan. Nah, selanjutnya terkait highlight company akan dijelaskan oleh Mbak Indah. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Lisa. Zurich Insurance Group beroperasi ini lebih dari 170 negara, lalu jumlah karyawan untuk saat ini secara global kurang lebih sebanyak 60.000 orang, lalu Zurich menghadapi berbagai risiko mulai dari pelanggan hingga operasional, lalu Zurich telah mengimplementasikan juga IRM lebih dari 10 tahun secara global. Lalu tujuan IRM yang pertama untuk melindungi permodalan, yang kedua mengoptimalisasikan profil risiko atau keuntungan, yang ketiga mendukung DMP atau proses pengambilan keputusan, lalu yang terakhir untuk menjaga reputasi serta merek Zurich tersebut. Mengenai company problemnya, seperti dengan gambar di samping, permasalahan Zurich yang beroperasi secara global. Yang pertama, mengupayakan keseimbangan atau mengoptimalisasikan antara potensi berbagai risiko dan peluang usaha. Yang kedua, country risk atau regional risk, tempat Zurich itu beroperasi. Lalu yang ketiga, memenuhi berbagai model permodalan. Yang keempat, resiliensi bisnis atas perubahan internal serta eksternal. Lalu untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Nina. Silakan Mbak Nina. Baik, terima kasih Mbak Indah. Untuk type of risks carried by Zurich, yang pertama ada risiko strategis, yaitu merupakan risiko yang timbul sebagai dampak samping dari perencanaan atau pelaksanaan strategi. Penyebab dari risiko strategis ini, yang pertama ada penilaian rencana strategis yang tidak memadai, implementasi rencana strategis yang tidak tepat, lalu ada perubahan tak terduga pada asumsi yang mendasari rencana. Yang kedua ada risiko asuransi, adalah ketidakpastian yang melekat atas kejadian, jumlah, dan waktu kewajiban asuransi upaya untuk meminimalkan risiko, yaitu ada penetapan batas kewenangan penjaminan emisi, persetujuan khusus untuk transaksi yang melibatkan produk baru, atau pelampauan limit. Ada teknik reservasi dan pemodelan, lalu ada reasuransi risiko, proporsional, non-proporsional, dan spesifik. Untuk yang ketiga, yaitu ada risiko pasar, dapat dikaitkan dengan posisi neraca yang bergantung pada pasar keuangan. Risiko pasar meliputi yaitu harga pasar ekuitas, harga pasar real estate, suku bunga, spread kredit, dan nilai tukar mata uang. Yang keempat, ada risiko kredit, yaitu dikaitkan dengan potensi kerugian dari pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban keuangan. Risiko kredit Zurich berasal dari piutang, aset reasuransi, pinjaman hipotek, pinjaman lainnya, dan derivatif. Untuk menilai resiko kredit pihak lawan, Zurich menggunakan peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat eksternal. Yang kelima, yaitu ada risiko likuiditas, yaitu karena Zurich tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo. Zurich memiliki kebijakan manajemen likuiditas dan melakukan stress test untuk pencegahannya. Lalu ada risiko operasional, yaitu dapat terjadi dalam kegiatan operasional Zurich. Zurich memiliki kerangka kerja komprehensif terkait keamanan informasi dan pencegahan penipuan klaim dan penipuan non-klaim. Yang terakhir ada resiko reputasi, yaitu resiko yang mungkin timbul dan tindakan atau kelalaian oleh manajemen atau karyawan Zurich. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Suhari. Terima kasih Mbak Nina. Untuk yang saat ini, Zurich telah memiliki QRIS indikator. QRIS indikator ini digunakan sebagai leading indikator untuk mengetahui risiko apa yang mungkin terjadi dari suatu kinerja yang akan dicapai. Kemudian, KRI ini juga didasarkan pada faktor-faktor yang berpengaruh saja.
Zurich Air ini sebagai monitor untuk berbagai risiko yang mungkin terjadi dan bagaimana sih risiko tersebut apakah dalam ambang batas risk tolerance dari para manajemen Zurich. Di sisi lain, KRI juga dilakukan tracking untuk mengetahui perubahannya dari risk profile perusahaan dari waktu ke waktu. Kemudian selain itu, di halaman selanjutnya, Zurich juga telah memiliki risk profile. Dalam hal ini, jangka waktunya ditetapkan antara 0 sampai 3 tahun, kemudian 3,5 sampai 5 tahun dan 5 tahun ke atas. Untuk yang 3 tahun itu jangka pendek, risiko yang yang menjadi perhatian dari Zurich adalah adanya penurunan kualitas air, kemudian adanya permasalahan global supply chain. Sedangkan untuk permasalahan yang 5 tahun ke depan itu adalah bagaimana tingkat obesitasnya akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan juga peraturan mengenai baik itu kendaraan maupun utang piutang, aturannya yang ditetapkan oleh regulator setempat. Selanjutnya untuk yang konklusi akan disampaikan oleh Mbak Vivi, silakan. Terima kasih Pak Suhari. Dari hasil analisis kelompok 6, maka dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, manajemen dan karyawan Zurich mungkin menggunakan pendekatan IRM secara berbeda untuk mencapai tujuan masing-masing. Namun, Zurich telah mengambil banyak langkah untuk pengembangan IRM yang kuat dan efektif. Jadi, Zurich memandang program IRM sebagai keunggulan kompetitif. Kedua, meskipun telah mengimplementasikan program IRM yang bagus dalam jalinan bisnisnya, Zurich terus mencari cara yang lebih baik untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau risiko utama Zurich. Zurich telah mengembangkan IRM Gap Analysis yang dapat dilakukan setiap tahun untuk membantu menemukan atau menentukan risiko dan fokus perbaikan. Serta manajemen Zurich terus mencari peluang untuk menciptakan lebih dekat kemitraan antara IRM dan bisnis inti, sehingga tim IRM siap berkonsultasi dan membantu bisnis dalam memahami risiko dalam mengejar keuntungan. Sekian, Mbak Alisa. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Tadi itu kurang lebih beberapa poin rangkuman dari chapter 14 ini terkait pendekatan strategik IRM di Zurich Insurance Group. Selanjutnya kami juga akan coba menjawab beberapa pertanyaan terkait studi kasus kali ini. Untuk pertanyaan pertama tentang bagaimana Zurich IRM Tools membantu mereka memahami risiko existing maupun emerging. Silakan akan dijawab oleh Mbak Vivi. Baik, terima kasih Mbak Alisa. Pertanyaan pertama, bagaimana IRM Zurich membantu mengidentifikasi atau memahami existing dan emerging risk. Jadi Zurich menggunakan berbagai metodologi dan alat untuk mengelola risiko bisnisnya. Jadi ada 3. Yang pertama yaitu task risk profiling, yang kedua Zurich hazard analysis, dan yang ketiga Zurich risk room. TRP atau Task Risk Profiling ini bertujuan untuk membantu mengaktifkan yang pertama penilaian risiko saat ini dan yang muncul terhadap ketahanan dan profitabilitas bisnis. Yang kedua, penyelarasan strategi bisnis dengan indikator kinerja utama. Yang ketiga, komunikasi board discussion tentang risk appetite kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat, mengkaji alat pemindaian lingkungan untuk pengembangan strategi bisnis korporat atau kompetitif. Yang kelima, menanamkan IRM dalam proses perencanaan strategis. Yang keenam, peluncuran produk, akuisisi atau investasi dan manajemen proyek. Yang ketujuh, mempertimbangkan kerentanan dalam rantai pasokan. Yang kedelapan, evaluasi skenario risiko gangguan bisnis. Kesembilan, pengujian strategi yang ada dalam konteks risiko dan peluang yang belum terrealisasi atau kurang terrealisasi. Dan yang ke-10, untuk yang digunakan dalam tahap penetapan tujuan dari siklus bisnis untuk menentukan anggaran. Kemudian yang digunakan juga yang kedua yaitu Zurich Hazard Analysis yang merupakan metodologi yang kuat untuk secara sistematis mengidentifikasi, mengatasi, dan mengelola berbagai jenis bahaya atau kerentanan untuk mengatasi dan mengelola risiko yang terkait. Nah, jadi Zurich telah berhasil menetapkan dan menggunakan dalam operasinya dengan pelanggan selama lebih dari 20 tahun di berbagai industri, perusahaan komersial, dan baru-baru ini di industri jasa keuangan serta entitas publik. Yang terakhir yaitu Zurich Risk Room atau
ruang risiko Zurich yang membantu perusahaan dan pelanggan untuk secara sistematis menjelajahi risiko global utama, menyelidiki bagaimana risiko tersebut dideskripsikan berdasarkan negara per negara. Jadi di sini diperlihatkan gambaran 3D bagaimana risiko dan geografi digabungkan agar relevan dengan urusan bisnis Zurich. Ruang risiko Zurich juga dapat membantu mengidentifikasi ancaman yang mungkin melintasi batas dan memberikan informasi risiko yang relevan kepada para pengambil keputusan utama yang dapat membantu mereka membuat keputusan bisnis yang lebih tepat meskipun bukan ahlinya dalam analisis risiko. Sekian, silakan dilanjutkan untuk question nomor 2 ke Mbak Alisa. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Untuk pertanyaan nomor 2, yakni how are Zurich risk roles and responsibilities impacting their risk culture? Nah, kalau pertanyaannya bagaimana sih di sini peran resiko Zurich dan responsibility itu berdampak pada budaya risiko mereka. Di sini sebetulnya berdampak pada budaya risiko mereka dengan mengoptimalkan keseimbangan risiko dan imbalan mereka. Pengambilan risiko mereka di sini itu terkait dalam perencanaan strategis dan perencanaan operasional dengan sistem batas risiko. Nah, terkait peran dan tanggung jawab dalam grup asuransi Zurich ini ternyata tidak hanya mempengaruhi individu saja, tapi juga mempengaruhi cara organisasi itu juga berperilaku. Di sini mereka yang ditugasi membuat keputusan berisiko tahu bahwa perusahaan ingin memiliki budaya risiko yang positif dan nantinya akan menunjukkan manajemen bisnis yang efektif juga pastinya. Zurich mencari kepemimpinannya untuk berkomitmen dalam membuat keputusan dan kesepakatan risiko yang positif dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh kebijakan IRM itu sendiri. Dalam melakukan ini, Zurich selalu mencari jalan untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur IRM. Budaya risiko tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang terpisah dari keseluruhan budaya organisasi, karena hanya satu bagian dari keseluruhan bagian budaya perusahaan yang membutuhkan evaluasi dan konsisten dan strategis. Itu untuk pertanyaan nomor 2. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh Mbak Nina. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Alisa. Untuk pertanyaan nomor 3, yaitu why it's important to include a business resilience program in your organization ERM program. Karena manajemen ketahanan bisnis membantu memberikan Zurich struktur untuk menangani risiko secara sistematik, holistik, dan berhasil. Program ketahanan bisnis Zurich didukung oleh kerangka kerja manajemen risiko perusahaan yang mengidentifikasikan peristiwa atau keadaan tertentu yang relevan dengan tujuan bisnisnya. Ada 4 bisnis resiliensi yang mungkin akan membantu dalam program IRM Zurich. Yang pertama itu ada business interruption modeling, yaitu memungkinkan Zurich untuk memiliki kemampuan mengelola resikonya dengan lebih baik berdasarkan pemahaman mendalam tentang rantai nilai dengan fokus utama pada aliran nilai penting bisnis, diikuti dengan identifikasi, penilaian, dan kuantifikasi paparan gangguan bisnis dan mitigasi operasional. Yang kedua ada supply chain assessment, yaitu memungkinkan Zurich meningkatkan keandalannya dalam meminimalkan dampak gangguan rantai pasokan terhadap modal dan pendapatannya. Penilaian resiko pemasok Zurich harus membantu mengatasi kerentanan yang dapat menghambat kemampuan Zurich untuk menganggapi landscape risiko yang berubah secara dengan melakukan evaluasi, pemetaan, dan penilaian resiko rantai pasokan yang dirancang untuk menilai dan mengukur area paparan serta pengendalian resiko yang luas dalam rantai pasokan. Yang ketiga yaitu ada business continuity management, yaitu mencakup strategi mitigasi yang digunakan untuk meminimalkan dampak setelah terjadinya insiden dengan cakupan risiko yang berasal dari risiko rantai pasokan, risiko strategi, risiko operasional, risiko teknologi, atau bahaya alam. BCM sangat berguna untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam strategi mitigasi risiko dan meningkatkan pengendalian risiko untuk mengelola exposure secara lebih efektif. Sebagai bagian dari proses ketahanan bisnis Zurich, BCM penting untuk mengelola berbagai paparan risiko serta potensi skenario interupsi, dengan demikian memperkuat program ketahanan bisnis Zurich. Yang keempat yaitu ada business impact analysis, yaitu dirancang untuk memberikan metode untuk mengidentifikasi sistem yang tidak akan atau akan menimbulkan bahaya bagi kelangsungan kehidupan organisasi. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Suhari. Terima kasih Mbak Nina. Untuk yang pertanyaan keempat adalah bagaimana Zurich Capital Management Program membantu
implementasi dari IRM programnya. Jadi kalau dari sisi pembentukan IRM ini ada 3 event yang digunakan, yaitu dari top level, kemudian group level, dan juga di business level. Nah, ternyata pola yang sama ini kalau dari gambar tadi kelihatan juga dilakukan untuk penyusunan Zurich Capital Management Program, di mana ZCM ini diawali dengan penyusunan prinsip standar dan juga kebijakan oleh di level grup komite untuk balance sheet-nya. Selanjutnya dari prinsip dan standar tersebut diturunkan menjadi beberapa program kerja, dan akhirnya dibentuklah suatu CCM program sebagai salah satu tool untuk mengelola kapital di Zurich. CCM ini juga digunakan untuk menjaga keseimbangan antara return dan juga return dan risk-nya. Sinergi antara CCM dan IRM juga bisa dilihat dari penggunaan total risk profile-nya atau TRP dengan Zurich Economic Capital Model atau ZECM pada tahapan tataran strategik, kemudian planning, dan juga pada saat prosesnya, sehingga dapat diketahui sejauh mana suatu resiko itu sejalan dengan risk tolerance dari manajemen. Dengan ZECM ini dapat diketahui juga dapat dilakukan optimalisasi dari risk atau return dari profil si Zurich-nya. Selanjutnya untuk yang question kelima, silakan dilanjutkan oleh Bu Linda. Terima kasih Pak Suhari. Lalu untuk question yang kelima, berikan beberapa contoh untuk bagaimana Zurich dapat menciptakan nilai baru melalui program IRM mereka. Pada bidang merger dan akuisisi, Zurich ini dapat menggunakan 2 alat analisis peluang untuk melengkapi praktek uji tuntas tradisionalnya. Yang pertama yaitu Total Risk Profiling Tools dan Zurich Risk Room. Ini dapat digunakan juga untuk mensimulasi berbagai skenario risiko, dan sementara pada indikator kinerja utama atau KPI dapat juga membantu organisasi ini memahami seberapa baik kinerja terkait dengan tujuan strategis. Indikator risiko utama atau KRI adalah indikator utama risiko terhadap kinerja bisnis. Alat IRM Zurich ini juga dapat menambah nilai dengan membantu menentukan serta menyematkan KRI dalam suatu operasi untuk memberikan peringatan dini bahwa potensi risiko ini sedang meningkat. Lalu beberapa contohnya untuk memantau risiko adalah di bidang risiko bencana alam, contohnya seperti presentase ekuitas pemegang saham grup, lalu percocokan aset, ketidaksesuaian, lalu alokasi aset strategis, yaitu campuran investasi lintas kategori, dan risiko kredit. Next, Mbak Nina. Zurich ini juga memiliki peluang untuk menciptakan nilai melalui ketahanan bisnis yang mengatasi gangguan pada operasi bisnis. Itu dapat menggunakan kombinasi perangkat lunak permodelan, perangkat lunak penilaian resiko rantai pasokan, dan teknik analisis kesenjangan kelangsungan bisnis untuk mengevaluasi paparannya. Perusahaan baru-baru ini pun juga menunjukkan petugas risiko rantai pasokan yang melapor ke organisasi CRO Zurich dan ditugaskan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara biaya dan keandalan. Next, Mbak Nina. Dengan menyelaraskan IRM dengan strategis bisnisnya, Zurich pun juga telah mampu menggunakan hal tertentu untuk menciptakan nilai baru bagi organisasinya di berbagai bidang. Yang pertama, program IRM Zurich ini telah mempertahankan pertumbuhan bisnis selama resesi, berkontribusi terhadap pertumbuhan lebih dari 40 kuartal berturut-turut. Salah satunya untuk menambah nilai melalui IRM adalah ketika Zurich memperkenalkan kerangka kerja manajemen risiko operasional yang disempurnakan. Lalu yang kedua, salah satu bisnis mengurangi konsumsi modal berbasis risiko operasional RBC sebesar 21,7% ketika Zurich beralih dari pendekatan berbasis aset ke pendekatan berbasis risiko untuk kuantifikasi risiko operasional. Alat seperti ini pun juga total risk profiling dan unit bisnis kemudian mengidentifikasi juga exposure risiko tinggi, lakukan penilaian lebih, dan mengembangkan langkah-langkah mitigasi. Unit bisnis pun mengalami tambahan pengurangan modal risiko operasional sebesar 28,9% konsumsi pada tahun berikutnya. Modal risiko operasional yang tidak dikonsumsi kemudian tersedia untuk mendanai pertumbuhan yang menguntungkan bagi Zurich Insurance.
Cukup sekian pada sesi question untuk studi kasus Zurich. Selebihnya saya kembalikan ke Mbak Alisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suhari, Mbak Nina, Mbak Vivi, dan Mbak Indah. Jadi sekian presentasi dari kami kelompok 6. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Dan kami juga sangat terbuka akan saran dan juga masukan, termasuk diskusi dari teman-teman semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.